Oke, bisa kita mulai ya. Orangnya sudah lewat 20 orang ya. Oke, selamat siang, selamat ketemu kembali semuanya ya di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ya. Seperti sudah saya umumkan sebelumnya, kita hari ini diskusi ya. Bahan diskusi juga sudah saya eh, bagikan dan sudah sebagian Anda kerjakan juga ya. Mudah-mudahan karena sudah ada yang mengerjakan, kita bisa diskusi dengan baik ya pada hari ini ya. Oke, sebelum mulai diskusi ya, bahan diskusi yang saya berikan hari ini masih berkaitan dengan yang sudah kita pelajari ya, berkaitan dengan bagaimana kita eh, menilai kinerja ya, terutama kalau itu pengendalian hasil ya, menilai kinerja dan juga memberikan insentif ya. Jadi pengendalian akan lebih tepat kalau kita tahu apa yang mau dicapai dalam bentuk ukuran kinerja tertentu ya, dan manajer yang diberikan target itu punya kendali atas itu. Dan kemudian kalau itu targetnya diukur ya dengan tepat ya, ukuran bisa nggak tepat ya. What you measure is what you get. Itu artinya apa? Apa yang kita ukur itu yang kita dapat ya. Kalau salah ukurannya, yang kita dapatkan juga keliru ya. Jadi sangat penting ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja itu tepat ya. Karena itu akan menjadi dasar pada saat kita memberikan insentif atau kompensasi ya kalau target itu tercapai ya. Kita mau supaya manajer itu perilaku sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Nah, biasanya diberikan insentif itu adalah semacam dorongan ya, di mana orang akan termotivasi mencapai itu kalau target yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Nah, itu prinsip pengendalian manajemen seperti itu ya, yang dikenal di dunia swasta umumnya dan juga diterapkan di lembaga nirlaba juga. Nah, dua kasus yang kita bahas hari ini ya sebagai pengantar ya, itu berkaitan dengan itu tadi ya, bagaimana memberikan insentif yang baik dan bagaimana menggunakan ukuran kinerja yang kira-kira pas untuk eh, menilai kinerja, terutama memacu agar kinerja yang apa kinerja yang diukur itu bisa mencapai tujuan organisasi. Bisa terjadi ya, ukuran ternyata nggak tepat ya, manajer yang mempersepsikan yang berbeda dan berakibat buruk pada organisasi. Bisa terjadi kayak gitu ya. Itu kita sudah pelajari di minggu sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lebih dalam melihat ke kasusnya, ke kasus dua kasus yang kita bahas hari ini ya. Ini saya ambil dari buku teks kita ya. Satu berkaitan dengan Harwood Medical Instrument, ini berkaitan dengan pemberian bonus. Apakah pemberian bonus yang dirubah dengan cara baru ini dapat memacu atau memotivasi manajer? Kemudian yang kasus kedua Johansson ini berkaitan dengan New Scorecard System. Kita kemarin belajar ya, untuk kinerja sebaiknya kerja itu tidak sempit. Kinerja harus cukup luas ya, mencakup berbagai macam dimensi dari kinerja. Ah, biasanya disebut dengan balance scorecard ya. Ukuran kinerja yang balance, balance itu seimbang ya dari berbagai macam perspektif, perspektif jangka panjang, jangka pendek, ke depan, ke belakang, kemudian driver dan hasilnya, result and driver itu juga cause and effect akan kelihatan seperti itu. Ini kita bahas dua kasus ini ya. Harwood Medical dengan Johansson. Kita bahas dulu yang Harwood dulu. Oke ya, sebagian sudah mengerjakan ya dari 20 eh, sorry, dari ada sebagian juga ya, belum, sebagian sudah ya. Dari 22 orang sudah mengerjakan, 17 belum ya. 20 orang sudah mengerjakan. Oke, kita bahas dulu ya kasus yang pertama ini ya, berkaitan dengan Harwood Medical Instrument ya. Eh, Silahkan siapa yang mau menguraikan terlebih dahulu ya. Ini deskripsi kasus ini apa ya. Jadi tahapannya kita bahas deskripsi kasus, kemudian kita coba satu persatu jawab yang diminta untuk dikerjakan ya. Silakan kalau ada yang mau menguraikan terlebih dahulu kasus ini tentang apa. Kalau ada slide silahkan dibagi. Ya. Silakan siapa yang bisa mulai menguraikan dulu kasusnya tentang apa. Yang pertama ini tentang Harwood Medical Instrument.
Kalau tidak ada mengajukan diri, saya akan tunjuk. Ya, silakan, siapa yang sukarela mau menguraikan dulu? Ahmad Ahmad Edi Jayadi ada? Edi Jayadi, Edi, Ya Pak. ya bisa diuraikan Pak, ini kasus tentang apa? Ini jawaban Anda dikirim ya, diuraikan dulu kasus kita ini tentang apa? Ya Pak, mohon izin Pak. Ya, Eh, Terkait dengan kasus Harvard Medical Instrument PLC, eh, perubahan apa yang dilakukan oleh perusahaan Harvard Medical Instrument PLC ini berawal dari Direktur Pelaksana Andy Guthrie yang berpikir bahwa rencana bonus perusahaan terbilang terlalu sempit karena bonus hanya dihitung dari 1% dari laba operasi divisi tanpa melihat aspek-aspek kinerja lainnya. Kemudian ya, eh, Andy Guthrie berpendapat bahwa perhitungan laba tersebut terlalu kaku, Pak. Kemudian setelah membaca artikel tentang pengukuran kinerja, Andy Guthrie memutuskan untuk menetapkan rencana baru bonus dengan menetapkan kartu skor yang lebih seimbang atau balance scorecard. Kemudian Andy Guthrie menjelaskan kepada kepala bagian keuangan bahwa dia bersedia membayar bonus yang lebih tinggi dari sebelumnya jika kinerja terus meningkat dengan eh, memberikan bonus kepada manajer umum sebesar 1% dari laba operasi per setengah tahun dengan berdasarkan beberapa indikatornya yaitu pengiriman tepat waktu, pengembalian penjualan, aplikasi paten, memo, dan biaya pengerjaan ulang, serta indikatornya kepuasan pelanggan, Pak. ya. Jadi ada perubahan ya, Ya, Pak. dirubah dari hanya 1% menjadi 1% tetap, tapi ditambahkan ya, Ya, Pak. ditambahkan ada ukuran-ukuran lainnya, ya, yang mencakup bukan hanya profit, tapi juga on time delivery, sales return, patent application, kemudian scrap and reward cost, kemudian customer satisfaction. Ya, ada berbagai macam hal di sini ya. Untuk Total indikator bonus yang dibayarkan bonus untuk 85 dengan 74 itu dari mana ya? 74. bonus yang didapat Pak dari setiap manajer berdasarkan eh, kasus yang ada ini Pak, diterjemahkan atas dua divisi Pak, divisi instrumen bedah sama divisi peralatan Sound. diagnostik ultrasonik. Oke. Berdasarkan tabel itu Pak, divisi instrumen bedah mendapatkan bonus 1% dari laba usaha untuk semester satu sebesar 46.200 pounds. Untuk semester 2 sebesar 44.000 pounds. Ini dihitung berdasarkan laba usaha, Pak. 1% dari laba usaha. Kemudian berdasarkan pengiriman tepat waktu, semester satu mendapatkan 2.000 pounds dan semester 2 sebesar 2.000 pounds. Karena divisi instrumen bedah ini hanya persentase pengiriman tepat waktunya untuk semester pertama 95,4%, untuk semester 2 97,3%. Kemudian untuk berdasarkan paten, Pak, untuk semester pertama, divisi instrumen bedah tidak mendapatkan bonus karena tidak mengajukan paten. Sementara untuk semester 2 dapat bonus sebesar 1.000 pon karena mengajukan paten sebanyak satu, Pak. Kemudian kelewatan Pak berdasarkan retur penjualan untuk semester satu
mendapatkan bonus sebesar 4.965 pound karena pada semester 1 ini eh, retur penjualannya lebih dari 1%, Pak. Jadi dikurangin 1%-nya dari 5.000 pound. Kemudian semester 2-nya dapat bonus sebesar 5.000 pound karena eh, retur penjualannya di bawah 1% atau sama dengan 1%, Pak. Kemudian berdasarkan pengerjaan ulang, pemotongan bonus sebesar semester 1 mendapatkan bonus 4.900 pound karena eh, biaya memo pengerjaan ulangnya melebihi daripada 1%, Pak. Kemudian semester 2 sebesar 1.000 pounds. Berdasarkan kepuasan pelanggan, pemotongan sebesar semester 1 5.000 pound dan semester 2 5.000 pound karena tidak mencapai indikator, Pak, hanya mencapai persentase kepuasan pelanggan 78% dan 89%. Jika di total, Pak, bonus semester pertama sebesar 4.326,5, sedangkan bonus semester kedua sebesar 46.000, Pak. 66.000 pounds. Untuk divisi penjualan diagnosis, total bonus di tahun 2000 di total sebesar 89.265 pounds. Sementara untuk divisi ultrason mendapatkan bonus 1% dari laba usaha semester 1 sebesar 34.200 dan semester 2 sebesar 4.600 pound dihitung berdasarkan laba usaha 1% dari laba usaha, Pak. Kemudian berdasarkan pengiriman tepat waktu sebesar 2.000 pounds dan semester 2 sebesar tidak mendapatkan bonus karena pengirimannya di bawah indikator untuk mendapatkan bonus hanya 94,6%. Kemudian berdasarkan retur penjualan semester 1 ada potongan dari 5.000 pound hanya mendapatkan 4.942 karena di atas 1%. Kemudian semester 2 full 5.000 pounds karena pengembaliannya di bawah atau sama dengan 1%. Kemudian berdasarkan paten semester 1 sebanyak 4.000 pounds dan semester 2 8.000 pounds, Pak. Ini dikarenakan untuk paten memang ultrason semester 1 mengajukan 4 paten dan semester 2 sebesar 8 paten. Kemudian berdasarkan pengerjaan ulang, pemotongan bonus semester 1 sebesar 5.500 dan semester 2 0, Pak. Kemudian berdasarkan kepuasan pelanggan, pemotongan bonus sebesar semester 1 5.000 dan semester 2 tidak ada pemotongan. Karena kepuasan pelanggannya 91%, Pak. Kemudian Oke, berdasarkan oke, stop dulu, ya, Pak. Saya nggak pakai tabel ya, agak susah mengertinya ya. Harusnya dibikin ya, dihitung Pak. tabel ya. Oke. Kita stop dulu sampai di situ ya. Tadi nanti saya kembali lagi. Ya, jadi pada kasus ini ya, oke, makasih Pak Edi ya. Eh, itu dia tidak lagi pakai cara sederhana, pakai 1% dari total profit ya. Tapi ada ketambahan ya. Basicnya tetap 1%. Tapi kemudian ada ditambahkan, ada dikurangi. Ya gitu ya Pak Edi ya. Kalau dia eh, kalau dia mencapai target untuk satu indikator kinerja, ya, dia akan ditambahkan. Tapi kalau tidak mencapai, justru dikurangi, ya, justru dikurangi, ya. Ditambahkan itu, misalnya yang pertama itu pengiriman tepat waktu eh, di atas 99% ketambahan 5.000. Ya. Kalau 95 sampai 99 tambah 2.000. Tapi kurang dari itu tidak ada ditambah lagi ya. Kurang dari 95% itu tidak ditambah lagi ya. Jadi ini tidak pakai sistem poin pengurang tapi dikasih 0 kalau di bawah 95%. Kemudian indikator kedua adalah sales return. Maksudnya penjualan itu tidak boleh ada yang balik lagi. Return
retur penjualan itu kalau barangnya tidak sesuai atau barangnya tidak sesuai keinginan pelanggan atau rusak dan sebagainya bisa dikembalikan ya. Itu tidak boleh. Berarti dia dia pengen agar produknya itu berkualitas tinggi sehingga tidak ada sedikit sekali yang dikembalikan. Bahkan yang menetapkan hanya 1% saja. Kalau misalnya kurang dari 1% akan ditambah 5.000, tapi akan berkurang 50%, 50% dari 5.000 ya, jika lebih dari 1% ya. Ya, itu ada pengurangnya ya. Kemudian yang satu lagi, kalau jadi diminta setiap divisi itu membuat aplikasi, membuat paten, jadi produk baru, jadi pengembangan. Ini sama dengan kalau di Balance Scorecard berarti ada inovasi ya. Paten itu kan salah satu indikator dari inovasi. Kalau dia bisa membuat produk baru inovasi akan dihargai lebih. Nah, ini akan diberikan paten, yang tiap paten yang dihasilkan akan ditambah 1.000 lagi ya. Kalau tidak menghasilkan tidak ditambahkan ya, 0%. Nah, yang aneh di sini ada scrap and reward. Scrap and reward ini maksudnya eh, kalau barang itu cacat ya, maka itu harus dibuang atau dikerjakan lagi. Itu kan menambah cost sebenarnya ya. Berarti proses produksi nggak bagus ya, sehingga menghasilkan barang yang scrap itu cacat ya. Scrap itu cacat atau rusak ya. Yang rework itu nggak cacat tapi harus dikerjakan kembali untuk diperbaiki ya, rework dikerjakan kembali. Itu eh, kalau eh, kalau ongkos eh, scrap and reward-nya itu lebih dari 1% dari profit, itu dikurangi ya, dikurangi. Dia pakai costnya berapa itu berarti ini ongkos tambahan tolong ditanggung sendiri ya, bonus nggak akan dikasihkan karena Anda menghasilkan ongkos tambahan, jadi dikurangi total sebesar itu. Kemudian kemudian kalau ada customer satisfaction, kalau lebih dari, oh tidak lebih, kalau kalau di bawah 90% akan dikurangi 5.000. Kalau lebih dari 90% tidak dikasih apa-apa ya. Itu apa ininya ya, eh, apa rancangan barunya untuk pemberian bonus seperti ini. Oke, kemudian eh, pertanyaannya ya, pertanyaannya apa kemarin itu ya? Eh, saya buka ini ya. Pertanyaannya, apa maksud dari perubahan yang dilakukan? Apa maksud dari perubahan? Jadi perubahan yang metode sederhana menjadi metode yang balance scorecard tadi, apa maksud perubahannya? Ada yang bisa kasih tanggapan apa maksudnya dia harus merubah cara yang tadi menjadi cara yang lebih rumit tadi? Ada yang bisa bantu jawab kenapa motivasinya kira-kira apa dia merubah caranya? Seperti itu. Siapa yang bisa bantu jawab atau saya tunjuk? Yang kena bagian ini siapa aja ya? Izin Ceria? Pak, Siapa? Apriyati Pak. Oh ya, kira-kira apa kira Bu Ah, Susi? bukan Pak, Baik. Apriyati. Oh, Aprianti, sorry. Apriati ya, Apriati. Izin menjawab Pak, Mm-mm. perubahan itu dilakukan karena manajer mempercayai bahwa pendapatan operasional itu ukurannya yang baik dari kinerja keuangan itu jangka pendek dan khawatir karena laba operasinya itu masih terlalu kaku dan sempit. Jadi dia melakukan perubahan dengan menerapkan rencana bonus baru
dengan menempatkan pengiriman tepat waktu sebagai indikator, pengembalian penjualan, kemudian paten, dan biaya pengerjaan ulang dan kepuasan pelanggan. Jadi dia merasa bahwa sebelumnya penerapan untuk mendapatkan bonus itu terlalu kaku dan terlalu sempit, sehingga dia perlu melakukan perubahan dengan inovasi terhadap indikator-indikator untuk mendapatkan laba operasi tersebut. Oke, jadi dia merasakan ukuran kinerja ini terlalu sempit, ya, perlu memasukkan hal-hal lain yang penting, gitu ya. Oke, makasih Bu Apriyati. Yang lain punya pendapat lain? Kenapa dia harus merubah cara sederhana pakai rumus 1% tadi menjadi bentuk yang lain? Kalau tadi dibilang lebih sempit, mungkin ada pendapat lain? Apakah lingkungan bisnis yang terlalu kompetitif juga itu jadi dasar untuk merubah ini? Apakah ada pendapat lain? Ceria ada, Ceria Karunisa. Nggak ada? Ada, Pak. Ya, gimana? Uh, apa kira-kira motivasi dia merubah cara perhitungan kinerja tadi menjadi lebih lebih rumit tadi itu? Em, Mungkin perubahan itu dimaksudkan untuk menciptakan insentif yang lebih seimbang dan komprehensif bagi manajer umum divisi yang tidak hanya didasarkan pada pencapaian laba operasional semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kualitas produk, pelayanan pelanggan, inovasi, dan efisiensi operasional. Kira-kira kalau kita berkaca pada lingkungan bisnisnya, ya, apakah memang itu diperlukan? Menurut saya mungkin diperlukan, Pak. Kenapa? Karena kita berkaca dari ini perusahaan apa dulu, ya. Ya. Mm-mm. Perusahaan apa kira-kira ini? Ini kalau perusahaannya berbeda, ya, berbeda juga Mm-mm. tuntutannya. Ya, dia ini kan perusahaan em, medical instrument, Ya, apa namanya? alat kesehatan gitu ya. Alat kesehatan. Mm-mm. Itu kalau alat kesehatan bisnisnya apakah memang menuntut seperti itu? Oke, kita tahu bahwa ukurannya terlalu sempit, kemudian perlu ada ukuran lain, tapi kita harus cari tahu ke akarnya. Memang dia memerlukan itu kah? Ya, bisa jadi perusahaan itu tidak perlu loh semacam itu karena mungkin dia kondisinya memang tidak perlu macam-macam, cukup pakai segitu aja. Ya, seperti kita pelajari kemarin eh, faktor situasional, tergantung lingkungannya, tuntutannya seperti apa ya. Oke, yang lain mungkin ada punya pendapat kira-kira kalau kita tarik ke belakang ya, lingkungan bisnisnya perusahaan ini memang memerlukan seperti itu kah? Ya, atau bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Ini perusahaannya jenis apa? Ya coba kita eh, tinjau ulang dari bahan mengenai faktor situasional. Oke, Pak Ibnu Taris, wah, Nahwizar Aziz ada? Ibnu Taris, nggak ada? Indah Sri Sumartini,
Nggak ada. Yang lain sambil saya tunjuk kalau ada yang mau menjawab, kira-kira kalau kita berkaca ke belakang ya, apa kira-kira eh, motivasinya perusahaan ini perlu merubah cara pengukuran kinerjanya. Bu Nur Hayati, ada Nur Hayati? Silakan yang lain. Saipudin, Saipudin ada? Oke, yang ada di sini deh, tolong dibantu. Gimana perusahaan ini perusahaan apa ya? Kenapa dia mesti melakukan ini? Kalau enggak kita diam-diaman aja, nggak ada yang nanggapin. Izin Pak, boleh menambahkan. Ya silakan. Karena terlalu kaku tadi Pak, dan kalau dilihat Pak dari Harvard itu sebelumnya kan penjualannya relatif lambat Pak. Jadi manajernya perlu merubah karena dari produk-produk itu lengkap, tapi untuk medis ini kan perlu inovasi dan tapi penjualannya lambat. Jadi dan pemberian bonus sebelumnya terlalu kaku sehingga dia perlu melakukan perubahan tersebut. Pertumbuhan laba operasinya relatif lambat Pak. Oke. Pertumbuhan laba kinerjanya tidak terlalu bagus gitu ya. Ya, pertama kita berkaca dulu ini perusahaan apa? Ini perusahaan alat kesehatan yang bergerak di bidang teknologi ya kan? Kalau teknologi itu keunggulannya kalau dia menghasilkan inovasi. Ya. Makanya kalau perusahaan teknologi tidak, dia itu perlu berproses dulu menghasilkan satu produk baru yang unggul sebelum dia bisa mendapatkan profit, ya kan? Eh, Makanya itu karena perusahaan ini perusahaan teknologi yang sifatnya itu eh, apa menghasilkan produk baru, jelas mereka tidak boleh hanya menyandarkan pada profit yang merupakan hilirnya saja. Mereka harus juga melihat hulunya gimana. Nah, sudah tepat sebenarnya dia harus mencari ukuran lain, kinerja lain yang menunjukkan keunggulan dia di mana, ya keunggulan perusahaan itu. Nah, makanya penciptaan inovasi melalui paten, ya kan, terus kemudian pelanggan yang puas itu sudah merupakan eh, driver keunggulan mereka, ya, karena memang tuntutannya di perusahaan semacam ini, ya, itu memang seperti itu kalau dia mau unggul, ya. Kalau perusahaan lain, misalnya cuma perusahaan makanan minuman, inovasi nggak terlalu hal jadi utama. Dia mungkin dari segi cost dan jaga kualitas, mungkin itu ya. Nah, kalau perusahaan semacam ini, perusahaan teknologi itu biasanya mengandalkan bagaimana inovasi itu unggul dari yang lain. Di samping itu juga dia bilang industri dia semakin kompetitif. Ya, ini kan semakin kompetitif dan sensitif terhadap harga karena dia bergerak di bidang teknologi berkaitan dengan kesehatan. Ya, kesehatan itu sebisa mungkin cost-nya ditekan, ya.
Nah, kompetitif tadi kalau dia perusahaan semacam ini bukan hanya inovasi, karena dia sekarang juga menghadapi fresh sensitif, ya, berarti dia harus menekan cost seminim mungkin, ya, menekan cost seminim mungkin, ya, itu dengan memperbaiki proses bisnisnya, ya, proses bisnisnya yang semakin baik, ya. Sudah betul saja dia memasukkan misalnya, ya, pengurangan barang cacat, ya, scrap and rework itu kan barang cacat, kemudian barang yang dikembalikan itu sudah merupakan indikator bahwa produk tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi keinginan, ya, pelanggan. Kemudian price sensitif berarti harga kita tidak bisa jual terlalu mahal. Nah, untuk menekan harga itu bersaing, kita jelas harus bisa menurunkan cost-nya atau biayanya. Nah, ini. Eh, Kemudian delivery on time, pengiriman tepat waktu juga dia merasa perlu apa untuk pelanggan itu puas katanya, ya, perspektif pelanggannya seperti itu, ya. Oke, itu terutama motivasinya karena di lingkungan bisnisnya bergerak di bidang bisnis yang teknologi yang sangat kompetitif dan sangat sensitif harga. Jelas eh, kondisi ini menuntut bahwa kinerja perusahaan harus juga menyesuaikan dengan kondisi bisnis semacam itu, ya kan? Eh, jadi kenapa dibilang sempit itu karena memang itu bukan merupakan driver. Driver itu adalah pemicunya keunggulan. Eh, Kalau manajer dihargai hanya sebesar pencapaian profit, ya, kita tidak bisa menjamin bahwa kita menghargai apa yang diinginkan perusahaan. Ya, profit itu hanya ujungnya saja, sementara yang menjadi keunggulan kita adalah di hilirnya, di hulunya, yaitu hilir, di hulunya. Harusnya kita menghargai pencapaian manajer di hulunya. Ya, oke, dia menghasilkan sesuatu diperhitungkan juga, cuman hulunya jangan dilupakan. Nah itu. Ya, ya bagus ini dia melakukan perubahan ini, ya. Karena memang tuntutan dunia bisnis di bidang ini menuntut seperti itu. Nah, pertanyaannya juga, ya, tadi itu, ya, nomor satu, kenapa perlu dirubah itu. Kemudian nomor duanya, ya, nomor duanya pertanyaannya adalah hitunglah bonus yang diperoleh tiap manajer untuk periode 6 bulan. Ya, tadi Pak Edi kalau nggak salah menjelaskan tadi, ya, walaupun agak susah dipahami karena harusnya dalam bentuk tabel. Tabel itu dihitungnya dari mana gitu, ya. Eh, Bisa ada yang bisa bantu untuk menjawab berapa besarnya bonus yang diberikan dengan bentuk tabel yang mudah dimengerti? Ada yang bisa jawab? Nanti saya tayangkan tabelnya kalau ada punya tabel, ya. Sebelum nanti di pertanyaan nomor 3 ada pertanyaan juga berkaitan dengan evaluasi kita. Ya, evaluasi kita setelah kita melihat kondisinya, melihat cara baru dia, kemudian apa bonus yang mungkin diterima dengan implementasi itu, kemudian kita nanti bisa melakukan evaluasi dan apa yang saran kita berikan untuk perubahan itu. Kalau dirasa kurang tepat, kita bisa sarankan, ya. Kurang tepat caranya, ya, mungkin gagasannya, idenya sudah tepat, tapi mungkin caranya kurang pas, ya. Ada yang bisa? Oke, karena tidak ada yang menjawab, sudah saya jawablah sama singkat waktu, karena diam-diaman habis waktu saya, ya. Oke, ini perhitungan, ya. Ini tolong diperhatikan, ya. Ini kalau apa? Ini dari tabel dia, ya. Ini saya hitung, ya. Saya hitung sebenarnya. Nanti punya PID bisa dibandingkan saja, ya. Eh, eh, Profit kan 1%, ya, 1% dari profitnya, ya. Berarti bonus basicnya, ya, bonus pokoknya itu 1% dari profit, ya. Ini saya hitung 4.600 kali 1% dapat 46, ya.
Ini dalam ribuan ya, 46 ini dalam ribuan ya, 6.000. Ini sama ya, 44 kali 1%, 34 kali 1%, 40 kali 1%. Ya. Kemudian delivery on time ya akan diberikan kalau di atas berapa tadi? 95% ya. Ini diberikan ya 2.000 ya kalau nggak salah ya. 2.000. Sorry 2.000 nggak tadi ya. 5.000 kalau di atas 99, 2.000 kalau 95 sampai 99% ya. Oke, itu saya jadikan dasar untuk menghitung ya. Karena ini tidak mencapai 99%, nggak ada yang dapat 5.000. Jadi semua dapat 2.000 ya, tambahan. Ya, tambahan. Kemudian kalau ada retur berarti ya harus tidak lebih dari 1%. Ya. Kalau sampai lewat 1%, maka dikalikan 50% itu dikurangi dari bonus base-nya. Nah, ini kebetulan eh, apa returnya 450. 450 itu kita bandingkan dengan 1% dari 4.000 salesnya kan 42.000 ya. 42.000 kali 1% kan 420. Sementara dia kan 450, ada selisih 30 dikalikan 5% dapat 15. Nah, berarti dia dikurangi 15 ribu pound ini sebagai eh, denda lah, semacam denda ya. Karena dia melebihi dari 1%. Ya. Kemudian di keduanya itu di semester keduanya tidak terjadi ya karena di ininya juga sama ini 50% ya. Ntar saya lihat lagi. Itu saya nggak hafal ininya. Kemudian yang paten tidak ada ya, yang ini diberikan 1.000, kalau ada diberikan tambahan 1.000 ya ditambah ya, ini ada di periode selanjutnya ada. Kemudian scrap rework ini kalau 1% sama seperti tadi ya, 1% kali profitnya dikurangkan dengan scrapnya berapa itu dikurangi ya. Nah jadi sekarang karena ada denda ya, surgical surgical bagian ini justru akan menerima rendah ya. Cuman separuhnya saja 23,3 di semester pertama. Semester keduanya itu ada lebih ya dari 1% tadi itu ya 46. Yang satunya lagi ya itu juga berkurang tapi di semester berikutnya justru bertambah ya lebih dari 40 menjadi 53 dia terima. Jadi ada selisih ini 22, ini lebih. Semester pertamanya kedua divisi ini sama-sama menerima kurang dari 1%. Sekarang di semester keduanya mereka sudah belajar ya memperbaiki jadi lebih. Bahkan eh, yang ultrasound itu dapat 13.000 lebih dari 1%. Ini hitungannya seperti ini ya. Hitungan seperti ini kalau memakai rumusan Blaine-Szokkat seperti ini. Jadi bisa disimpulkan divisi bisa dapat kurang dari 1% kalau dia tidak terlalu bagus kinerjanya dalam
4 hal tadi itu, ya, 5 hal tadi itu bisa lebih rendah. Kebanyakan dua divisi ini lebih rendah dari 1% karena tidak memperhatikan faktor-faktor lain tadi, ya. Nah, begitu mereka belajar memperbaiki itu, ya, kemudian akhirnya tercapai bonus yang lebih di semester keduanya. Bahkan ada yang lebihnya luar biasa, ya, karena terutama dia menghasilkan paten yang banyak, ya, paten yang banyak. Sehingga dapat ketambahan bonus dari adanya itu, ya. Nah, berdasarkan ini apa pendapat Anda, ya? Apakah cara ini sudah betul atau tidak, atau melihat ini, ya, atau bagaimana? Ada yang punya pendapat apakah cara seperti ini ada yang masih kurang betul atau bagaimana? Kalau kita mau evaluasi. Oke, kita idenya sepakat tadi, ya, ini betul. Cuman apakah implementasinya dalam bentuk rumusan seperti ini sudah tepat atau belum? Ada yang punya pendapat? Oh, ini ketambahan 5.000, ya, makanya ditambahkan. Kalau dia returnnya lebih rendah, tambah 5.000. Tapi kalau kurang dari 1% akan dikurangi 50%. Jadi sistem dia ini selain memberikan ganjaran, istilahnya hadiah, reward, dia juga memberikan hukuman. Hukumannya adalah dikurangi bonusnya. Menurut Anda tepat nggak mengurangi ini, sistem poin pengurang ini? Ada yang punya pendapat, baguskah kalau kita menggunakan sistem yang pakai demerit, istilahnya demerit kalau dalam bahasa Inggris, dikurangin, ya. Jadi dengan kata lain, dia dihukum, ya, punishment karena tidak mencapai, potong, ya. Sama seperti orang nggak masuk kerja, potong gaji kayak gitu kan, dipotong semacam ini, potong bonus ceritanya, ya. Ada yang setuju nggak dengan cara potong bonus seperti ini? Ini bagian dari evaluasi kita. Kita kan melihat bahwa dia dikurangi, ya. Ada yang setuju nggak kita pakai sistem potong seperti ini? Atau setuju? Setuju, Pak, untuk lebih meningkatkan kinerja, Pak. Kalau pakai yang mana? Kalau pakai sistem potong, Iya, Pak. dipotong, dengan kata lain dihukum. Iya. Supaya lebih meningkatkan kinerja para karyawan. Oke. Ibu setuju nggak tunjangan ibu dipotong kalau nggak mencapai target? Berarti harus sih, Pak. Setuju lah kalau misalnya kalau ibu ada tunjangannya dipotong kalau tidak capai target. Oke, kita meningkatkan kerja, tapi itu, Pak. ya, Tidak setuju. tidak setuju. Gimana? Setuju atau tidak setuju ini? Kita pakai sistem potong begini. Ini kan sistem potong sebenarnya, sistem denda istilahnya, ya. Tidak, Pak. Kenapa kira-kira alasannya, Bu? Untuk meningkatkan kinerja, kita bisa memberikan bonus bagi mereka-mereka yang memiliki keahlian tersendiri gitu. Kalau dia tidak, terus kita potong tunjangannya, boleh nggak? Tidak mencapai. Yang kita pelajari ini kan gitu kasusnya. Jadi dia tidak mencapai, potong. Kalau mencapai, dikasih. Ya. Harusnya ada kesepakatan dulu Pak, perjanjian di awal. Kalau misalnya mereka saling setuju, berarti kan boleh dipotong gitu. Ya, di kasus kita nggak ada informasi mengenai kesepakatannya. Ini kebetulan bosnya saja menentukan. Ya. Kalau di perusahaan kan, ya, keluar kebijakan, ya, kadang-kadang tidak pakai nanya-nanya dulu, ya. Di banyak perusahaan kan kayak gitu juga, kadang-kadang ada juga keluar kebijakannya, ya kan. Ini. Tapi kita sebagai pihak, anggaplah kita pihak yang tidak terlibat di situ, ya, bisa memberikan saran.
Harusnya jangan begitu, ya. Kenapa, ya gitu kan? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Biasanya kalau dipotong mungkin keberatan, tapi eh, ditunda aja gitu Pak. Bonusnya misalnya seharusnya bonusnya dikasih di bulan Maret karena target tidak sesuai, maka bonusnya dikasih di bulan Mei atau Juni gitu. Gimana Pak? Tunda, tapi tetap dikasih ya. Tetap dikasih tapi ditunda Pak. Hmm. Karena target tidak sesuai, jadi bonusnya ditunda gitu. Oke. Dalam kasus kita ini kebetulan tidak ditunda ya, cuma langsung aja dipotong. Tidak setuju Pak kalau dipotong. Iya. Tadi Pak, siapa tadi Pak Sukmo? Ya, harusnya ada Hmm. perjanjian kinerja ya, Pak ya. Seperti yang disampaikan sama Pak Budi tadi. Mm-mm. Ada perjanjian bagaimana itu? Perjanjian kinerja Macam artinya kontrak kerja gitu ya? ya perjanjian kinerja artinya ditandatangani. Kalau KPI-nya ini, kompetensinya ini, kalau ini nggak tercapai, nggak sesuai target, nanti risikonya, rewardnya akan tidak terima atau bahkan nol sama sekali, bahkan demosi. Tapi kalau mencapai target, nanti dilihat pencapaiannya seperti apa, berapa kali bonus dikalikan dari gaji pokok atau gimana gitu. Mestinya gitu ya, Pak ya. Ya. Anggaplah ini dari pimpinan mengajukan usul seperti ini Pak. Bapak sebagai manajernya misalnya yang diberikan tugas ini menerima nggak seperti ini? Anggaplah kita nego ya. Ya, Apa yang kira-kira mau diganti dari klausul ini? Pakai sistem yang demerit tadi, di sistem potong tadi. Kalau kita keberatan, oh jangan potong dong. Minimal dinolin aja, nggak ada dikasih gitu. Jangan kami dipotong. Jadi ini ada sistem hukuman sebenarnya ya. Hukuman ya memang itu yang tidak diinginkan. Misalnya yang menghasilkan produk yang jelek, pelayanan yang buruk, itu kan bisa didenda ya, didenda. betul Pak. Mm-mm. Betul. Itu KPI Kalau kita minimalis ya Pak ya. anggaplah kita perjanjian tadi ya, kita bisa ngajukan enggak menurut Bapak? Perlu nggak misalnya manajer itu akan bernegosiasi, jangan yang seperti ini, kenapa gitu kan? Nah, sama pimpinan ditanya balik, kenapa? Kenapa ini harus diganti? Kira-kira seperti apa? Oke lah, kita pakai perjanjian kerja ya. Apakah kita perlu usul? Jangan seperti itu caranya. Maksudnya jangan pakai sistem potong tadi. Cara lain bukan hanya sistem potong. Jadi kalau tidak tercapai ya tidak dikasih, ya. Jangan kita dikurangi, ya. Ini kan bisa terjadi kita kurang dapat dari seharusnya karena kita didenda, ya didenda, didenda karena tidak mencapai target didenda. Nah, memang harus ada reward and punishment, tapi umumnya penelitian psikologi bilang kalau orang dipanis itu tidak akan mempunyai efek motivasi yang bagus. Orang merasa dia disalahkan, ya. Ini basic ilmu psikologi. Kalau orang dipanis, dihukum, itu kadang-kadang punya efek demotivasi. Dia tuh justru tidak termotivasi. Ya. Kalau diberikan penghargaan dalam bentuk reward, ya orang akan lebih termotivasi. Ya. Kalau dihukum, justru tidak. Ya. Hukum itu hanya buat anak kecil, ya, maksudnya yang tidak mengerti apa yang seharusnya dikerjakan. Ya. Saya berpandangan, ya ini pendapat saya, Anda bisa secara ilmu psikologi biasanya orang tidak punya efek motivasi kalau itu diberikan hukuman. Ya. Apa saran kita? Ya jangan pakai sistem potong begini. Kalau nggak tercapai, ya sudah tidak usah dikasih apa-apa. Ya, kalau tercapai, kasihlah yang lebih, karena itu punya efek motivasi yang lebih. Nah, ini coba saya hitung ya. Kalau misalnya kita tidak pakai sistem hukuman, ya, kita tidak pakai sistem hukuman, maka bonus yang diterima, berarti yang hukuman yang minus minus tadi tidak ada ya. Ini yang ini ya, bagian bawah ini ya. Ini kalau semula dapat 46, sekarang tidak pakai sistem hukuman ya, akan dapat 48 mereka. Nggak jauh beda ya, cuman dua saja selisihnya ya. Kalau yang divisi satunya hanya 6 selisihnya ya, lebih dari 1%-nya. Tetap kita hargai ya. Tapi tolong itu diperbaiki ya.
ini saja tidak pakai sistem potong akan semacam ini ya. Tidak akan mengganggu juga kalau dia mencapai ya. Jadi karena ini tidak ada yang mencapai angka 95% ya, tidak diberikan apa-apa. Yang scrap juga masih di bawah di atas 1% tidak diberikan apa-apa. Di atas itu diberikan. Nah ini eh, apa? eh, ini bisa mungkin lebih diterima oleh manajernya ya sistem seperti ini. Kalau tadi Pak Sukmo atau Pak Budi tadi menyarankan agar negonya seperti ini, jangan pakai sistem hukuman ya. Kalau atasan menerima syukur ya. Kalau tidak menerima ya mohon maaf Pak, ini agak-agak membebankan kami ya kan. Kadang-kadang kesalahan itu bukan hanya karena faktor manajernya, ya misalnya ya scrap and reward bukan hanya karena kesalahan manajer, mungkin karena bahan bakunya yang nggak betul, yang nggak bagus. Ya harus ditelusuri, jangan semua ditimpakan ke manajernya kesalahan tersebut ke dia, padahal itu tidak dia kendalikan, tidak fair namanya ya, tidak fair namanya. Ini kan seakan-akan menumpukan semua kesalahan ke manajer bersangkutan. Ya. Sementara scrap and reward, return bisa terjadi karena mungkin tenaga salesnya kurang bisa mengerti kemauan customernya. Ya mungkin ada return, masalah waktu, masalah segala macam bisa terjadi ya. Masalah produksi juga mungkin bisa terjadi. Nah itu yang harus ditelusuri betul itu hukuman itu tadi selain membuat demotivasi juga merasa mereka tidak adil karena kesalahan tidak murni karena sebab mereka. Nah itu bertambah lagi efek domino setelah sudah mereka denda, mereka juga menanggung sesuatu yang tidak merupakan wewenang mereka. Nah itu bahaya, jangan seperti itu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi saran yang bisa kita kemukakan adalah jangan mengenakan sistem pengurang poin seperti ini. Ya. Dan kalau mau fair lagi, ya harus ditelusuri poin-poin ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab sebenarnya di mana. Ya, baru kita bisa membagi-bagi itunya secara lebih spesifik. Ya, misalnya kalau scrap and reward itu proses produksi eh, sebagian besar itu karena efek bahan baku ya harus kita kurangi lah. Jangan kita kena denda sebesar itu ya. Itu di luar tanggung jawab manajer bersangkutan. Itu mungkin tanggung jawabnya bagian pengadaan, mungkin ya bagian pengadaan yang pembelian barang itu bisa jadi ya. Kira-kira itu pendapat saya. Silakan kalau ada eh, apa pendapat lain selain yang sudah saya kemukakan tadi. Setuju kalau kita kasih saran gitu supaya lebih fair ya. eh, Harus memperhatikan wewenang tanggung jawab dari manajer bersangkutan. Kalau misalnya di perusahaan ada sistem potong gaji kalau nggak masuk kerja ya, itu apa fair nggak itu ya? Saya juga nggak terlalu setuju ya. Kalau toh misalnya dia nggak masuk kerja itu yang dikurangi adalah tunjangan dia mungkin bukan gajinya, tunjangan Betul kehadiran. tunjangannya. Iya, kalau ada perusahaan semacam tunjangan kehadiran ya. Jadi Iya. tunjangan itu tidak Premi mengurangi hadir biasanya ada, Pak. Ya. Iya ya. Nah, jadi kehadirannya itu dianggap sebagai tunjangan. Ya, kalau dia hadir dikasih, kalau tidak hadir ya tidak dikasih, nol kan. Kalau tidak dikurangi dari basic salary-nya kan. Kalau kasus seperti ini kan basic salary-nya dikurangi, ya kan? Basic bonusnya ya. Itu banyak perusahaan juga tidak mengenakan itu karena itu efek buruk terhadap perasaan pegawainya. Di manajer juga sama. Ini kan dengan kata lain perusahaan ini mengenakan ada semacam ya denda ya. Penimpaan kesalahan kepada salah satu pihak sebenarnya ini boleh kata seperti itu. Jadi kalau kinerja tidak ditetapkan dengan baik itu salah satu pihak akan merasa ini adalah scapegoat, menyalahkan pihak tertentu kalau kinerja nggak tercapai. Jangan. Ini bisa merusak semangat kerja tim juga kalau ada kambing hitam yang dijadikan sasaran kesalahan. Nah, akan merusak jadinya ya. Sebaiknya janganlah itu ya, jangan seperti itu ya.
Mungkin dengan tidak mengenakan denda itu, masing-masing pihak akan berpikir, ya gimana cara memperbaikinya? Ini nggak tercapai nih kita nih, ya. Gimana cara memperbaikinya, ya itu. Nah, sama-sama dipikirkan, bukan menjadi salah menyalahkan nantinya. Oke, itu ya berkaitan dengan kasus yang Harwood ini ya. Nanti saya sharing itu jawaban cara penghitungan tadi itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu Johansson ya. Johansson. Nah, kalau ini sama kurang lebih ya memakai ukuran baru ya. Ukuran baru new scorecard system sama seperti tadi juga ya. Saya lihat dulu bukunya ya. Silahkan kalau mau yang menguraikan deskripsikan dulu Izin, Kak, kasus boleh? ini tentang apa? Silakan. Izin Pak, boleh dari Rosmaina Yulianti mungkin ulun memaparkan dulu, bisa nanti ditambahkan Bapak Ibu atau teman-teman yang satu kasus dengan saya. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini Bung Rosmaina Yulianti ingin memaparkan sedikit tentang kasus Johansson, di mana kasus Johansson ini si Johansson ini adalah toko ini apa departemen store yang besar, yang istilahnya yang unggul, sukses. Tetapi walaupun besar, sukses, dia unggul, perusahaan ini ternyata mengalami 2 kali kesulitan keuangan. Nah, dari kesulitan keuangan itu makanya mengapa Johansson menggunakan skor sistem baru. Akhirnya mereka meneliti kenapa mengalami kesulitan keuangan tadi. Jadi dari penelitian mereka itu hasilnya adalah posisi mereka sebagai industri maju itu tidak menjamin karena mungkin adanya pesaing-pesaing lain, pengecer internet. Karena kan si Johansson ini adalah departemen store, istilahnya yang offline lah, kalah dengan yang online. Kemudian riset pasar juga diterbitkan bahwa ternyata perusahaan lain itu layanannya lebih unggul dari si Johansson ini. Kemudian analisis yang lain juga bahwa analisis data menunjukkan bahwa fokus sebelumnya pada profitabilitas itu juga berdampak buruk pada layanan. Nah, itulah mengapa akhirnya si perusahaan ini memperkenalkan sistem scorer baru untuk melihat kinerja dari manajer. Kemudian strateginya bagaimana? Mereka akhirnya kinerjanya dinilai dari 4 kategori, yaitu pertama dari keuangan, target profit tadi, kemudian 2 layanan pelanggan, yang ketiga kepemimpinan, dan 4 strategi promosi penjualan. Nah, dari 4 kategori itu mereka akhirnya dinilai skornya. Apabila skornya memenuhi syarat, lebih dari 4, itu si manajer ini dia istilahnya kinerjanya bagus dan dapat insentif. Jadi dari beberapa kategori itu yang wajib mendapat nilai tertinggi itu adalah pelayanan kepada pelanggan itu wajib dapat nilai yang tinggi, karena menurut mereka dengan layanan yang bagus itu akan juga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Mungkin itu dulu Pak, bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi terima kasih Bu Rosmaina. Jadi di perusahaan ini ya dia memakai balance scorecard ya. Dia ini coba lihat di sini ya. Ini adalah scorecardnya dari manajernya ya. Ada diberikan rating ya, rating dari 1 sampai 5 kalau nggak salah ya.
untuk segi keuangan, customer service, leadership, strategi, ya. Kemudian di rata-ratakan secara keseluruhan overall. Ini contohnya ya. Finansial itu ada yang sifatnya kuantitatif, menghitung dari apakah target profit tercapai, ya. Kalau tercapai baseline, ya basic dasar itu dapat 3. Tapi kalau lebih dari itu akan sampai dapat 5, ya. Ini ada catatan oleh ini tulisan tangannya, ini ada catatan oleh atasannya ini, ya. Dikasih nilai 5, ya, dikasih nilai 5 untuk finansial, ya. Kemudian customer service itu ini berdasarkan skornya 3,2, 3,4, ini ada catatan dia. Tapi dia ini dipersyaratkan kalau dia survei itu respon rate-nya harus 12%. Respon rate itu kalau mensurvei itu harus lebih dari 12%, ya. Dia tidak mencapai 12% yang respon rate-nya itu, ya, tapi hasilnya bagus, ya. Meningkat lah, ya. Jadi 3,2 naik 3,4, 3,7, sekarang 41, ya. Selain memakai ukuran seperti itu, atasannya ini juga pakai pertimbangan secara kualitatif, ya, qualitative assessment, ditulis catatannya di sini qualitative assessment-nya, ya. Walaupun CRAC tidak mencapai 12% customer service respon rate-nya, kinerja customer service-nya meningkat terus, ya. Dalam kuartal pertama negatif, tapi customer mampu dan seterusnya, gini ya, diberikan catatan oleh atasannya sehingga diberikan nilai 3, ya. Kemudian leadership-nya, ya, leadership ini susah diberikan ukuran secara kuantitatif, jadi murni pakai kualitatif, ya, kualitatif. Jadi atasannya memberikan penilaian secara kualitatif, diberikan nilai berapa? Nah, secara kualitatif pimpinannya memberikan nilai 5, ya. Kemudian strategi diberikan nilai 5 juga, sama-sama kualitatifnya ini, ya. Nah, dari situ, walaupun ada nilainya 3, ya, atasannya tadi memutuskan dia kasih nilai maksimum saja 5, ya. Tidak dirata-ratakan, tapi langsung aja diberikan nilai 5 seperti ini. Nah, yang ukuran kualitatif tadi itu, ya, diberikan catatan di sini, ya. Leadership-nya karena dia turnover-nya berkurang menjadi 33%. Kemudian komplain dari karyawan juga tidak tidak merupakan hal yang menjadi inilah, pokoknya dinilai bagus lah sama atasannya dari sisi kepemimpinannya. Kemudian dari segi strateginya, ya, Clark ini sudah mencapai ekspektasi kami, dia sudah menghasilkan ini, dikasih nilai 5, ya. Nah, ini jadi skokatnya ini tidak murni kuantitatif, tapi campur-campur yang sifatnya objektif, kuantitatif, ada yang bercampur juga dengan kualitatif, ya. Kualitatif. Beda dengan kasus tadi, kasus yang Harwood tadi kan itu semua ukurannya ukuran objektif, ya. Tingkat retur penjualan, tingkat scrap cost, ya, semua pakai ukuran yang sifatnya kuantitatif. Kemudian survei kepuasan pelanggan. Nah, di sini ditambahi 2 ukuran yang sifatnya kualitatif, yang murni penilaiannya itu subjektif, ya. Nah, menurut Anda apakah ini akan berakibat buruk nggak ini, ya? Karena kalau ada kualitatif subjektif seperti ini, terus terang ada faktor dislike and dislike oleh atasannya kalau dia menilai. Berkaca dari kasus ini, kalau nggak salah ini dia punya pesaing di situ, ya, yang pesaing dia punya toko di situ, ya, yang agak mengkhawatirkan posisi persaingan dia kalau nggak salah, ya. Kalau diberikan ukuran penilaian yang bagus sekali seperti ini, akankah ini membuat manajer bersangkutan jadi terlena, ya?
Gimana nih menurut pendapat Anda? Apakah cukup bagus menggunakan ukurannya yang kuantitatif dan kualitatif tadi? Izin Pak, Silakan. kalau menurut saya sih kalau penilaiannya secara objektif sesuai apa numerik tadi, skala tadi itu lebih lebih fair daripada subjektif. Karena subjektif ini istilahnya apa ya? Pasti ada sedikit banyaknya ada pengaruh mungkin kedekatan misalnya. Ya, Nah, itu pasti akan mempengaruhi menilai seseorang. Jadi tidak fair. Kalau secara nilai, nilai itu kan tidak bisa dirubah-rubah ya Pak ya, sesuai dengan memang eh, nilainya. Jadi kalau menurut saya sih kalau cara subjektif mungkin tidak. Lebih bagusnya objektif sesuai skala penilaian tadi. Itu Pak. maksud Ibu bisa jadi ukurannya itu apa penilaiannya tidak tepat gitu ya? Iya Pak, tidak tepat. Kalau Tidak tepat. subjektif ya dipengaruhi perasaan lah istilahnya Pak. Ya. Kedekatan, kesukaan, ya Ya, kan? setidaknya akan mempengaruhi penilaian kita pada seseorang. Ya. Secara Kebetulan ini subjektif. di antara 5, 2 itu subjektif. Ya. 2 itu subjektif. Dari 5 ukuran di sini, 2 itu subjektif. Bahkan yang satu customer service ini juga setengah setengah subjektif juga. Jadi 2,5 ya, 2,5 1, 2, 2,5. 2,5 dari 4 ukuran ini hanya ukuran keuangan saja yang sifatnya objektif ya. Yang 3 lainnya agak kurang objektif karena lebih pada subjektivitas pimpinannya ya. Izin, Pak. Silakan Pak semua. Izin, Pak. Kalau saya melihat balance scorecard ini, tabel ini, artinya yang keuangan itu saya melihatnya sebagai kompetensi apa namanya KPI-nya ya Pak ya. Dia KPI. kompetensi teknisnya, sedangkan yang customer service, leadership, strategi itu lebih ke kompetensi manajerial, artinya dia ke soft skill. Memang di dalam penilaian yang sifatnya manajerial, yang soft skill maupun yang hard skill, yang ini kan balance scorecard ini kan ada dua Pak, yang satu KPI, yang satunya kompetensi. Nah, yang kompetensi ini terdiri dari soft skill dan hard skill. Nah, yang soft skill maupun yang hard skill ini memang menggunakan skala, Pak. Skala 1 itu apa, dan untuk jabatan tertentu dia harus dipersyaratkan bisa memenuhi di skala berapa. Misalnya skala 5, artinya dia mencapai. Kalau kurang dari 5, nah barangkali dia harus apa namanya ada gap. Nah, ini nanti pengaruh ke reward, baik bonus, kenaikan gaji maupun ke karir nanti berpengaruh. Tapi kalau yang KPI-nya kan lebih kuantitatif, jadi mudah diukur. Tapi dua-duanya nanti bisa dikombin, Pak. Tinggal KPI-nya bobotnya 60 atau 70, sedangkan yang kompetensinya bisa 40 atau 30, sehingga nanti nilainya bisa 100 skalanya gitu, Pak. Kalau mungkin itu Pak pengalaman Pak. Jadi Iya, iya. mereka yang kompetensi lebih ke apa namanya? Seakan-akan subjektif, tapi kalau penilaian kinerja itu 360 derajat, artinya subjektivitas itu sudah bisa dieliminasi atau dieliminir. Begitu Pak. Hmm. Asik. Ya, masih Pak Sukmo. Eh, Oke ya, ini pakai skala ya. Skalanya itu diberikan oleh pimpinannya ya. Ya, Memang subjektif assessment itu tidak selamanya buruk ya. Objektif assessment itu ya, subjektif assessment itu bisa digunakan selama ukuran objektifnya itu susah didapatkan ya. Memang untuk ukuran seperti kompetensi tadi itu ya, hard skill segala itu kan leadership sama strategi itu kan susah sebenarnya diukur ya pakai ukuran objektif. Memang dari nature-nya susah diukur secara objektif ya. Eh, apa? Sekarang kita mengurangi kadarnya aja ya. Ini kebetulan di kasus ini saya melihat kadar subjektivitasnya sangat tinggi ya.
Coba ini 4 ini hanya satu saja yang objektif. Ya. Kadar subjektivitasnya itu harusnya dikurangi sedikit ya. Kita geser lah gitu ya. Atau dengan mengubah hal-hal yang sifatnya terlalu abstrak tadi menjadi sesuatu yang suatu ukuran yang mudah diverifikasi. Misalnya leadership itu diganti dengan ukuran lainnya yang strategi, utama strategi mudah dilihat ya. Strategi itu dengan apakah implementasi mencapai sasaran strategi itu bisa dijabarkan lebih lebih rinci. Sebenarnya strategi itu tidak murni. Kalau ini kan jabaran dia, strategi dia adalah Prague also work hard to enhance Johansson brand. Ini ukurannya apa? Ini kan harusnya bisa diacu ya. Brand image itu bisa diukur dengan ada ukuran survei tertentu ya. Jadi tidak murni karena pendapat si atasan tadi aja ya. Eh, eh, Juga meminta agar karyawannya itu brainstorming katanya, kemudian menjadi ambasador yang baik atau duta yang baik di wilayah itu ya. Ini kan semuanya subjektivitas ya. Harusnya diverifikasi dengan adakah ukuran yang menjadi dasar si pimpinan tadi memberikan nilai ya. Misal tadi brand image, kita bikin survei bisa brand image ya. Kemudian brands ambasador bisa dilihat dari beberapa survei ya. Mungkin apakah pimpinan sudah ini bisa dilihat dari situ, bisa kelihatan ya. Jadi dengan mengurangi kadar itu ya, dengan ini diganti dengan survei-survei yang mirip seperti survei kepuasan pelanggan tadi, itu bisa dijadikan satu surveinya dengan itu ya. Kemudian leadership itu bisa dengan mensurvei bawahannya ya. Mensurvei bawahannya tentang indeks leadership atasannya, itu biasanya ada yang di HRD biasanya ada semacam survei semacam itu yang melihat dari bawahannya ya. Eh, Kemudian melihat dari eh, apa eh, penilaian oleh atasannya ya. Atasannya ini dalam ukuran yang terdefinisikan dengan baik ya. Ini kan sebenarnya suka-sukanya aja ya. How many complain ya kan. Ini kan ini semua harusnya bisa jadikan dimensi untuk dijadikan ukuran objektif. Komplain ya, komplain ada ukurannya di sini ya. Nature of complaint, kemudian insiden, kemudian turnover, ini kan bisa ada ukurannya. Nah, ini dia sudah menuliskannya di sini ya, cuman tiba-tiba kesimpulannya adalah highly positif dan langsung nilainya 5 ya. Apa dasarnya kok tidak luar biasa? Kalau 5 itu kan ukuran yang sudah sangat outstanding sifatnya ya. Ini biasa-biasa saja saya menilainya ini ya. Ya ukurannya 4 lah ini ya, menurut saya ya. Ini 4 lah ya. Eh, itu ya, eh, karena tidak diverifikasi dengan baik ya, tiba-tiba meloncat menjadi ukuran rating nilai tertentu, ini yang subjektif sifatnya ya. Mungkin ukuran ini dijabarkan dalam bentuk kuantitatif yang baku ya, sehingga mudah diverifikasi, kadar subjektivitasnya agak berkurang sedikit ya, subjektivitasnya agak berkurang sedikit, seperti itu kira-kira ya. Eh, Misalnya kita menilai kinerja karyawan gitu juga ya, sebaiknya eh, sama seperti kita melakukan riset ya, riset dengan kuesioner itu kita jangan menghilangkan sesuatu yang jangan jangan menggunakan ukuran yang ambigu ya, kata-kata yang ambigu atau ukuran ambigu, sebaiknya ukuran yang sangat jelas ya, seperti itu ya. Nilai manajer juga sebaiknya seperti itu, ukurannya tidak ambigu ya, tidak kita suka-suka nilai segini langsung loncat nilai segini ya, itu yang eh, kadarnya harus kita coba kurangi menurut saya seperti itu ya. Ini coba ini jadi apa atasannya tadi itu apa eh, agak meloncat tuh penilaiannya ya, meloncat maksudnya tidak punya basic dasar langsung. Belum lagi masalah ini ada saingannya, tadi Ibu Rusmaina sudah mengucapkan ya. Ini ada pesaingan namanya Store 51 ini, 51 ini. Ini
mana ada nah ini ada ini scorecard-nya ini. Coba kita bandingkan ya. Ini dibandingkan dengan pesaingnya yang namanya Store 51 ini ya. eh, Dia tidak terlalu bagus-bagus amat ya. Salesnya agak kurang ya. Gross profit-nya lebih rendah. Pertumbuhannya juga lebih rendah ya. Kemudian dari segi lain ya, customer-nya eh, kemudian lebih menyasar ke pihak yang lebih lebih customer lebih atas lah gitu ya. Kemudian penjualan per meter perseginya itu lebih banyak pesaingnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang eh, baik-baik saja gitu lah, bahwa ada pesaing dia yang di situ cukup mengkhawatirkan. Takutnya kalau manajernya diberikan ini, dia akan terlena nanti ya. Harusnya juga waktu menilai strategi itu juga harus melihat kondisi persaingannya di situ. Di sini sama sekali tidak di apa disebutkan bagaimana posisi dia terhadap pesaing di wilayah itu. Di sini ya. Sayangnya tidak termasuk di sini. Jadi penilaian manajer kurang memberikan kewaspadaan tentang kemungkinan adanya persaingan yang lebih ketat di wilayah itu. Kira-kira seperti itu ini apa? Eh, saya melihat justru ini membuat manajer bersangkutan tidak waspada, termasuk manajemen pusat juga tidak waspada dengan memberikan penilaian terlalu baik kepada manajer di situ. Ya, tolong hati-hati ya, Anda belum bisa mengatasi masalah pesaing yang ketat di wilayah itu. Nah ini ya, kira-kira seperti itu menurutmu. Ada mungkin punya pendapat lain tentang pesaing ini? Nih, but Clark performance in customer service remain below the company average. Bahkan meskipun ada perbaikan, tapi dia di bawah rata-rata secara keseluruhan, ya. Nah, eh, apa? Dia di bawah rata-rata sebenarnya secara keseluruhan, tapi pasalnya memberikan nilai nilai yang sangat tinggi untuk keseluruhan. Ya memang dinilai ini ya, dia cuma dinilai nilai 3 saja untuk customer service ya. Cuman customer service itu kan penting ya. Customer service itu kan penting. Kalau orang tidak puas, dia jelas tidak akan mau beli nantinya. Nah, belum lagi ada pesaing di tempat lain. Nah, ini justru penilaian kita agak jomplang ya, tidak mengedepankan hal yang sangat penting di sini customer service-nya. Dia customer service-nya tidak bernilai bagus, tapi overall dikasih nilai tinggi 5. Ini yang apa? eh, menurut saya agak kurang tepat atasannya ini ya, eh, memberikan penilaian seperti ini ya. Ya tadi karena cara menilai dia juga kurang kurang ini ya. Tidak ada pembobotan ya. Coba dilihat. Tidak ada pembobotan untuk keempat indikator ini ya. Sebenarnya kalau perusahaan bisnis pembobotan itu harus lebih banyak diberikan kepada customer perspektif ya. Harusnya Betul, Pak. kalau customer perspektifnya nilai 3, nggak boleh nilai keseluruhannya 5. Mungkin bisa ditetapkan berapa. Ini sayangnya tidak ada pembobotan di sini. Ya. Jadi sesuka-sukanya aja oleh manajernya langsung lompat kasih nilai 5. Ya. Oke, ada sanggahan mungkin? Enggak juga Pak katanya. Ada mungkin sanggahan dari teman-teman yang mengerjakan kasus ini? Mungkin menambahkan ya, Pak. Ya, silakan. Siap. Karena saya melihat Jadi faktor memang kalau kontekstual tadi, ya. Silakan. ya, jadi memang kalau melihat eh, apa namanya data tadi, Pak Izin, memang perlu adanya perubahan di dalam scorecard ya, Pak ya. Mm-mm. Karena kita lihat dari data tadi ada ketimpangan ya antara posisi terdepan di industri layanan yang sama, terutama tadi di apa namanya
ada di 51 tadi. Ya, pesaingnya tadi. Persaingan betul. Jadi fokus sebelumnya pada profitabilitas mungkin mengabaikan aspek lain yang penting dan mungkin perlu diperlukan evaluasi kinerja yang lebih menyeluruh ya Pak, yang tadi ada Iya. pembobotan, jadi tidak ada penilaian yang tiba-tiba melonjak tadi seperti itu. Dan tentu tujuan dari sistem scorecard yang baru ini akan mendorong perilaku yang selaras dengan strategi perusahaan dan cara mengukur pencapaian di berbagai aspek, ya, tidak hanya dari sisi profitabilitasnya saja gitu. Kemudian yang berikutnya bisa meningkatkan motivasi dan kinerja manajer. Ya. Diharapkan ini akan memiliki dampak potensial yaitu peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, kemudian peningkatan efisiensi dan produktivitas dan kinerja keuangan yang lebih baik serta secara keseluruhan. Dan tentu ini juga ada tantangan, challenge gitu ya, memastikan scorecard yang baru itu terintegrasi dengan strategi perusahaan dan ini memang harus hati-hati dan kemudian menyeimbangi berbagai perspektif dalam scorecard karena di scorecard itu kan ada 4 perspektif. Yang paling bawah itu kan learning and growth, kemudian apa namanya internal proses, kemudian customer dari perspektif customer dan yang terakhir financial perspektif. Dan yang jelas ini tantangan yang ketiga akan memotivasi manajer untuk fokus pada semua aspek, tidak hanya yang mudah diukur saja. Ya. Dan Johansen di sini menerapkan sistem scorecard baru untuk mengatasi keterbatasan sistem evaluasi kinerja sebelumnya yang tadi disampaikan tiba-tiba leadership bisa melonjak jadi 5 sementara masalah-masalah yang di bawahnya ada gitu yang tadi yang bisa diukur menjadi kuantitatif. Nah, mungkin itu Pak Monjit. Ya, makasih Pak Sukmo. Jadi kalau balance scorecard yang Kaplan and Norton kan ada 4 ya. Business process, organizational learning, sama customer perspective, sama keuangan. Ya. Kenapa Kaplan and Norton menyebabkan 4 ini? Kan 4 ini mudah diukur, ya, mudah kita cari ukurannya. Ya. Kalau memasukkan 2 yang ada di sini, leadership dan strategi itu terus terang sulit diukur. Nah, si Johansson ini mengganti 2 yang tadi, ya, dengan 2 yang ini yang terus terang agak subjektif dan susah diukur, ya. Kalau kita bandingkan dengan balance scorecard yang 4 itu, jelas menurut saya ya lebih mudah diukur kalau menggunakan kategori balance scorecard yang tadi itu. Bisnis proses itu ya, dan learning ya, learning dan innovation ya kan. Kalau bisnis proses itu karena secara logika saja ya, kita unggul karena kita memperbaiki proses ya kan. Kita unggul karena kita mau belajar, memperbaiki diri ya. Nah, sayangnya itu tidak tercakup di Johansson ini ya. Ya. Mungkin ada bagian itu dari leadership ada ya. Leadership ini berkaitan kalau dia dengan komplain, dengan turnover karyawan ya. Turnover karyawan itu hanya gejala saja ya. Komplain itu hanya gejala saja. Akar utamanya belum kita ini. Jadi bisa jadi balance scorecard itu nggak efektif karena kita salah dalam menentukan drivernya, bukan merupakan pangkal utamanya ya. Saya menangkapnya di sini ukuran leadership yang dipakai perusahaan ini bukan merupakan pangkal atau akar masalahnya. Ya. Nah, komplain itu jelas ada komplain sesuatu karena ada sebab yang salah dalam manajemennya. Yang bisa jadi seperti itu ya. Kemudian turnover itu pergantian karyawan pindah berhenti dan sebagainya. Bukan ujuk-ujuk berhenti, tapi ada sesuatu. Mestinya sesuatu itu yang harus dicari drivernya. Nah ini yang agak ini, yang ini ya. Ini turnover, kemudian eh, komplain ya itu juga ada yang penyebabnya ya. Kemudian juga strategi itu dia lebih menekankan pada
brand, brand, ya. Brand itu sebenarnya ini agak agak tumpang tindih. Brand itu kan customer perspektif sebenarnya ya. Brand image ya, brand ambassador itu lebih pada customer perspektif. Bagaimana kita di mata pelanggan kita, ya. Ini agak tumpang tindih sebenarnya dengan aspek ini customer customer dia membatasi hanya customer service ya. Kalau Kaplan and Norton itu menyebutnya customer perspektif luas ya, bukan hanya services tapi juga image, juga apa eh, persepsi yang ditangkap oleh pelanggan juga itu. Jadi ini agak kurang refine ya, ukuran dia ini, kategori dia dalam brand scorecard-nya kurang refine, tidak membidik langsung ke akar masalahnya ya, ke driver yang merupakan akar masalahnya. Jadi kalau itu kita ganti dengan inovasi, misalnya contoh seperti kasus Harut tadi kan itu inovasi dengan misalnya membuat paten produk baru ya. Itu untuk perusahaan teknologi. Kalau perusahaan ini mungkin apa inovasinya dia ya. Inovasinya dia apa ya, yang kita bisa jabarkan. Nah, memang tidak mudah ya, harus dicari angkanya yang tepat yang kita bisa ukur secara objektif di sini ya. Cuman itu bisa menjadi sesuatu yang merupakan akar keunggulan kita, akar sumber keunggulan kita. Karyawan yang minim komplain itu memang unggul, tapi minim komplainnya kenapa? Atau komplainnya banyak kenapa? Itu kita telusuri. Ya mungkin karena budaya kerja yang baik, ya kan? Eh, Dorongan empowerment, improvement yang terus-menerus, pelatihan yang baik, itu kan murni ke eh, learning organization ya, ya itu mungkin harus dicari di situ. Itu yang kira-kira menurut saya kurang kurang tereksplor dengan baik di kasus ini. Ya. Tidak merupakan driver yang tepat menurut saya. Jadi kalau kita audit internal misalnya ya, biasanya audit internal itu mencari tahu kenapa sebabnya sesuatu tidak efektif, tidak efisien. Dia biasanya mencari akar masalah. Akar masalahnya di sini. Kurang kurangnya ini, kurangnya arahan, kurangnya ini segala macam seperti itu ya. Jadi menuju menyasar ke memang ke sasaran utamanya ya. Itu yang harusnya dicari ya. Kalau untuk industri retail seperti ini ya, itu bukan hanya ini di atas sudah ada sebenarnya ya, eh, berapa penjualan per luas toko ya, itu juga harus jadi patokan ya. Karena luas toko itu berapa investmentnya. Kemudian eh, apa? Ya itu ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Ada tanggapan dari Anda, apakah setuju kalau kita mengatakan bahwa ukuran balance scorecard ini masih belum tepat di perusahaan ini? Ada pendapat lain? Memang dalam scorecard itu tidak mudah ya, seperti saya uraikan di apa di diskusi penjelasan saya kemarin ya, tidak mudah ya, karena organisasi harus mau trial and error ya, mencari sebabnya itu apa ya, ukuran yang tepat itu seperti apa, dan kadang-kadang tidak tepat ya. Saya yakin Johansson ini kalau ini perusahaan nyata mungkin sekarang sudah merubah caranya ya, sudah merubah caranya sehingga mungkin ukurannya ini nggak dipakai lagi bisa jadi ya. Nah, saya coba balik ke bahan kita kemarin buat refresh ya. Nah ini ya, eh, dia mengganti dua ini, bisnis proses dengan organization learning dengan strategi dan leadership ya.
Tapi tadi terbentur ternyata ukuran itu sangat subjektif, ya, dan tidak tepat juga merupakan driver. Ya. Kita bisa ganti dengan bisnis proses dan organization learning. Ya. Bisnis proses itu bagaimana proses kita bisa menghasilkan keunggulan. Ya. Dan bisnis proses apa yang menyebabkan ini jadi value driver? Ya, value driver tadi penyebab keunggulan kita. Ya. Kalau kita tadi berpatokan pada jumlah komplain, jelas itu bukan value driver gitu ya. Jumlah komplain, jumlah turnover bukan. Ya. Kemudian organization learning, ya, apakah kita mampu melakukan perbaikan, inovasi, perubahan dan peningkatan, ya. Ini tidak diukur secara spesifik di kasus Johansson. Ya, organization learning tidak diukur secara sendiri, walaupun dia memasukkan itu ke sisi leadership dan strategi, tapi tidak ada ukuran baku yang digunakan untuk mengukur ini. Jadi itu kurang tepat saja, ya, kurang tepat, itu kurang ini. Ya. Oke, itu yang ini. Dan ini harus dicari untuk tiap organisasi berbeda-beda. Sayangnya tidak ada ukuran yang berlaku untuk di semua organisasi. Ya, ini sangat tergantung pada jenis industrinya, jenis usahanya, ya. Kemudian karakteristik berkaitan dengan organisasi itu mungkin akan berbeda-beda juga. Yang sangat berbeda adalah tergantung dari jenis industri, karena itu berkaitan dengan prosesnya berbeda-beda tiap industri. Ya. Dari itu saja kita membahas dua jenis perusahaan, ya. Perusahaan pertama perusahaan teknologi, yang kedua perusahaan retail. Jelas mereka punya bisnis proses yang berbeda, ya, dan ukuran yang berbeda juga. Kalau di organisasi yang menekankan inovasi seperti organisasi perusahaan teknologi tadi, jelas organization learning itu sangat penting buat mereka. Ya. Bisnis proses juga sangat penting. Ya. Dua-duanya sangat penting, cuman mereka berbeda jenisnya atau tipenya yang akan mereka tonjolkan. Itu yang harus dicari, tiap organisasi harus dicari. Ya. Yang agak repot adalah organisasi seperti lembaga nirlaba, seperti pemerintahan, ya itu agak rumit ini ya agak rumit. Saya sudah terangkan, ya, agak rumit karena selain faktor finansial perspektif kita balik, ya, value drivernya apa untuk pelayanan itu? Itu yang harus dicari. Sampai sekarang pun masih coba dicari terus, ya, seperti apa ukuran yang terbaik untuk mengukur itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Ada tanggapan untuk kasus Johansson ini? Oke, kalau tidak ada tanggapan, ya, tolong bagi Anda yang belum menyelesaikan analisis kasusnya, tolong dikirimkan, ya. Kita sudah membahasnya hari ini, bisa Anda rangkum apa yang sudah kita bahas, ya. Anda yang sudah mengerjakan bisa direvisi lagi kalau memang dianggap belum tepat dari hasil pembicaraan kita, tolong direvisi, ya. Bisa Anda tarik kembali, kemudian kirimkan lagi ke saya, ya, ke Google Classroom. Bisa dikirimkan lagi ke saya, mencakup apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ya. Jadi saya hanya menilai yang sudah kita diskusikan, ya, yang bagus lah gitu. Ya. Jadi bisa Anda tarik lagi, ganti dengan perbaikan yang setelah kita diskusi pada hari ini. Ya. Oke, itu, ya. Ada tanggapan sebelum saya akhiri? Oke, tidak ada, ya. Karena tidak ada, ya, saya akhiri diskusi kita hari ini, ya. Nanti kita sambung dengan minggu depan. Minggu depan masih ada diskusi lagi kita, ya, tapi dengan topik yang lain, ya, berkaitan dengan, saya sudah juga sudah pasang instruksinya di Google Classroom, tolong dilihat dan dikerjakan, ya. Kita bahas lagi di pertemuan minggu depan. Kalau tidak ada, saya akhiri, ya, pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore, Pak. Ya. Saya akhiri, ya.